gitu Pak ya. Yang umum biasanya kita dapat sosis tuh. Sosis itu di vakum. Ya, daging juga di vakum gitu. Namun sekarang ini ada beberapa juga yang makanan yang siap saji yang harian gitu. Itu juga ada di vakum gitu. Dan kita setelah melakukan penelitian di beberapa produk gitu, ternyata cukup efektif Pak. Ya, itu untuk di vakum itu ternyata bisa memperpanjang umur simpan gitu. Memperpanjang umur simpan. Ya. Berapa lama tuh Pak bisa Pak? Tergantung Pak, tergantung teknologinya yang dipergunakan. Ya, waktunya tergantung dari bahannya, tergantung gabungan teknologi yang dipakai. Karena biasanya tidak hanya vakum aja gitu Pak. Ada beberapa teknologi yang dimasukkan ke sana gitu. Kemarin contoh terakhir saya diminta di Makassar Pak ya. Itu ada satu produk yang namanya Danke Pak, susu yang dibuat keju Pak, tapi dari tradisional Pak. Itu saya diminta di sana karena kan dengan MBG ini, program MBG ini Pak ya, untuk memperpanjang umur simpan, karena susunya dibuat secara tradisional dengan menggunakan enzim tertentu. Nah, saya diminta di sana oleh Dinas Peternakan, itu alhamdulillah dengan divakum itu bisa lebih panjang umurnya, dan kayak itu keju itu. Di Makassar? Di Makassar Pak, di Nrekang. Jauh. Jadi, ya, masing-masing mainnya. Ada produk Nrekang namanya, dan kayak bisa dilihat di internet. Susu ya? Susu dibuat keju tapi secara tradisional. Jadi rumahan Pak dibuatnya. Jadi untuk menunjang MBG ini. Jadi supaya bisa lebih panjang lagi. Lebih panjang. Gitu. Minimal bisa berapa lama? Ya kurang lebih lah Pak ya. Tergantung produk Pak, tergantung teknologi, dan tergantung juga metodenya seperti apa. Karena kalau udah betul-betul steril bagus sekali, itu bisa lebih dari 1 atau 2 bulan Pak. Kalau memang itu betul-betul clear ya. Jadi maksudnya bebas mikrobanya, udah betul-betul bersih. Pengaruh juga ya? Pengaruh Pak, itu pengaruh. Ya. Karena kita tidak sembarangan gitu. Jadi ada persiapannya seperti apa untuk vakumnya, kemudian divakum, kemudian prosesnya setelah itu ada teknologi lagi tambahan yang bisa dilakukan. Kan kalau di Bandung juga sekarang kayak kerupuk ya Pak, di pasar-pasar udah divakum Pak. Kerupuk? Iya, kerupuk rakyat itu yang putih udah divakum sekarang. Itu selain untuk memperpanjang umur simpan, juga tingkat kerusakannya itu lebih minimal dengan divakum. Jadi kokoh, jadi tidak bergerak gitu. Ada beberapa yang di situ bisa disentuh gitu dengan teknologi vakum itu. Apakah semua jenis makanan bisa divakum, Pak? Tidak semua. Tidak semua. Jadi tidak semua. Ada beberapa mungkin harus kita riset dulu Pak ya. Tidak semua ya. Karena kalau di makanan, terutama makanan basah itu kan jenis mikrobanya berbeda-beda. Ada yang bisa untuk divakum, ada yang tidak divakum, seperti itu. Ini teknologi baru Pak atau sudah lama sih Pak? Tidak juga Pak. Agak terbarukan tapi tidak juga. Tapi tidak nanti juga. Kalau sesuai judul yang kita bahas itu ada yang nanti sterilisasi yang terbarukan itu Pak. Yang memang itu bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM gitu Pak. Itu seperti itu. Gitu ya. Iya. Mahal nggak sih Pak? Enggak Pak, murah sekali, alatnya juga murah. Murah Sekali. Murah. Terjangkau oleh UMKM. Terjangkau oleh UMKM. Sudah dikenal luaskah oleh UMKM Pak? Nah itu Pak. Jadi kadang-kadang alhamdulillah kita dengan di program Sejahtera Pangan ini kita punya program untuk sosialisasi teknologi hasil riset itu kepada teman-teman UMKM. Nanti ada di bawah naungan Pak Jaka ini kita punya ada program, dan kita ingin menyebarluaskan hasil riset-riset yang kita lakukan di laboratorium itu Pak. Unpas ya? Unpas ya, teknologi pangan. Jadi kita punya beberapa penelitian yang memang belum tersosialisasi Pak kepada teman-teman UMKM, baik itu di daerah Bandung, Jawa Barat khususnya, dan kita mungkin ya rencananya kita begitu Pak. Jadi teknologi ini sederhana, nanti kita akan sosialisasikan kepada teman-teman yang memerlukan, terutama UMKM Kak. Kalau masuk supermarket kayak sosis itu kan udah teknologinya udah pabrik besar Pak. Nah sekarang kita industri-industri kecil kita bisa sentuh gitu. Nanti kita programnya nanti mungkin Pak Jaka teknologi pangan Unpas ini. Wah Pak Jaka lah ya. Ya. Karena Kaprodi lah sekarang, Kaprodi Pak. Kaprodi ya. Tuh saya itu mau sosialisasikan. Jadi banyak yang belum disampaikan. Banyak sekali banyak, Pak. Iya, banyak sekali. Dosa loh Pak Jaka. Iya, banyak sekali. Kita bagi-bagi ini. Iya, bagi-bagi ilmu Pak. Bagi-bagi ilmu. Iya, betul. Dosa. Dosa.
selama itu dibagiin terus manfaat, wah, Iya. pahalanya ngalir terus. Iya, tuh. iya. Apa kita sudah nggak ada ya? Iya. Teknologi Pangan Unpas kita ada program itu, Pak. Ada ya? Kita sangat terbuka sekali, nanti mungkin dijelaskan sama Pak. Ya, kita dukung lah ya. Harus dukung ya. Mangga, silakan. Kebaikan mah harus Iya, didukung. iya. Betul. Ya, baik. Pendengar Anda ingin nanya silakan ya, boleh karena ini berkaitan dengan makanan siap saji, teknologi pengemasan juga pengawetannya ya. Boleh nanti ke WA kami 0823 kali 63 kali 2893. Sesuai judul kita ada sterilisasi ya. Oke. Sterilisasi ini Pak Yusef nih. Ya. Pak, boleh jelaskan kalau ini vakum dari Pak Thomas. Ya, Pak Yusef kemasan nih, ya. sterilisasi. Silakan jelaskan. Iya, terima kasih Pak Niko. Jadi terkait dengan ya tadi ya pengawetan makanan adalah salah satunya mungkin ada proses sterilisasi. Dan sebetulnya kalau melihat dari kalimat ini adalah tema sekarang ini kan sebetulnya mengungkap prinsip ilmiah teknologi dan juga dampaknya. Salah satunya adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini sebetulnya salah satu proses dan tujuannya adalah untuk membunuh mikroba. Ya, dan juga mungkin barangkali termasuk di dalamnya adalah spora yang memang harus kita matikan ya, karena itu akan berdampak terhadap kesehatan juga ya efeknya. Jadi ujung-ujungnya adalah sebetulnya terkait dengan keamanan pangan itu adalah terkait dengan awetnya makanan itu dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang penting kan? Penting. Nah, kemudian di dalam prosesnya itu kan sterilisasi itu ada dua biasanya ya, termal dan non termal. Ya, termal ini ya biasa kita tahu misalnya menggunakan retort, autoclave, UHT ini yang kami bawa, ada susu UHT juga ya. Saya tunjukin Pak Nah, Instagram. ini. Ini susu ya. Ya, jadi yang dihasilkan oleh menggunakan sterilisasi. Dan kemudian juga sekarang yang lagi booming juga adalah non termal dengan radiasi, kemudian juga dengan tekanan. Ya, kemudian ada hal-hal lain sebetulnya ujung-ujungnya mah apa namanya? Pokoknya makanan itu awet gitu. Ya, mudah dikonsumsi, aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan bahaya. Salah satu mikroorganisme ini yang harus dimatikan adalah Clostridium botulinum. Dimatikan ya? Dimatikan. Tapi nggak melanggar HAM itu ya? Oh enggak, itu kan justru akan membahayakan Pak Niko. Oh ya, Itulah. Ya, itu salah satu yang paling ininya adalah Kalau sterilisasi ini sudah lama Pak, teknologi lama atau sudah gimana? lama Pak. Sudah ya? Sudah lama. Bahkan mungkin sekarang ada perkembangan baru ya Pak Jaka. Nah, mungkin nanti secara engineeringnya Pak Jaka akan menyampaikan itu. Ya. Karena kalau dari sisi keamanan pangan kan ujung-ujungnya adalah makanan itu adalah bisa aman ya untuk dikonsumsi dan awet ya, dalam jangka panjang begitu ya. Gitu. Bedanya dengan vakum tadi ada apa bedanya Pak? Nah, sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas, kan itu sebenarnya penghilangan, tadi sampaikan penghilangan oksigen kan? Iya. Ya, jadi dengan vakum itu akan menghilangkan oksigen sehingga pertumbuhan mikroorganisme kan akan terhambat. Tapi kembali lagi sebetulnya. Mikroorganisme itu tumbuh karena ada oksigen ya? Iya, ada jadi oksigen dan juga ada kadar air di situnya, sehingga itulah pentingnya bahwa kaitannya antara sterilisasi dengan juga kemasan vakum, saya kira itu saling dekat lah, sinergis lah, sehingga itu ujung-ujungnya secara keamanan pangan kembali lagi adalah menghambat pertumbuhan mikroba, bahkan kalau sterilisasi kan membunuh. Saya kira itu. Jadi pilihan ya, mau sterilisasi atau vakum atau gimana sih penggunaannya Pak? Bisa gabungan. Bisa berhubungan juga, bisa gabungan. Bahkan kalau misalnya yang sudah disterilisasi untuk supaya lebih tahan lama lagi kan bisa divakum. Oh, setelah disterilisasi bisa tambah dengan vakum. Gitu. Oh, apakah pertanyaan sama tadi seperti vakum? Apakah semua jenis pangan siap saji itu bisa menggunakan sterilisasi? Nah, kan ada ketentuannya. Biasanya cair ya, yang disterilisasi itu kebanyakan cair ya. Kalau yang padat itu biasanya ini biasa saja dikemas karena ini kan kadar air ya yang paling ini ya, yang sangat riskan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kalau tadi vakum kata Pak Thomas kan murah. Alatnya juga murah Pak ya? Ya, murah. Nah, kalau sterilisasi gimana Pak? Nah, kalau kita berbicara secara besar gitu ya, industri besar pasti mahal. Tetapi kan banyak UMKM yang melakukan secara sederhana, tapi kembali lagi tidak
secara optimal lah. Misalnya dengan perebusan, kan gitu ya. Ada juga dengan pengukusan, ada juga dengan oven. Itu termasuk sterilisasi? Iya, tapi Pengukusan. memang jangkanya adalah jangka. Itu yang sederhana. Sebetulnya. Yang dilakukan oleh UMKM. Kalau industri besar beda lagi lah ya. Iya. Ada alat khusus Pak ya? Ada alat khusus. Makanya tadi kalau di kami nanti mungkin Pak Jaka ada ini retot autoclave ya. Retot Ini pilot plan kita. Pilot plan itu bisa untuk melakukan itu. Makanya sekarang lagi dikembangkan ya oleh jurusan teknologi pangan terkait dengan itu. Banyak yang maklun kalau nggak salah ya. Oh gitu ya? Iya, ada yang maklun di situ. Berapa lama Pak pangan yang disterilisasi bisa bertahan? Biasanya 6 sampai 12 bulan ya. Oh lama ya? Iya, lama itu mah. Lebih lama dari vakum berarti? Iya. Bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Gitu. Boleh nggak saya katakan berarti sterilisasi lebih canggih dari vakum? Boleh. Iya, boleh. Iya. Bisa. Nah, ini kan bisa disimpan di suhu ruangan ya. Nah, ini karena Ini lama sekali sterilisasi ya? lama. Masa pakainya Iya. panjang ya? Ya, jadi kalau misalnya tidak disterilisasi ya mungkin ini cepat rusak ya. Ya susu itu. Sehingga perlunya sterilisasi itu penting. Iya, iya. Suhunya juga kan tinggi kan 112 sekian lah ya. 121 derajat. 121. Iya, iya. Itu. Pak Jaka lanjut. Bagaimana teknologinya untuk ini vakum dan prosesnya ini ya. Engineeringnya nih. Aduh, ahli food engineering. Monggo Pak Jaka. Ya, baik, terima kasih Kang Niko. Jadi kalau berbicara tadi yang Pak Thomas itu ya di vakum gitu ya. Oke. Tadi ada contohnya Pak Thomas beri analogi seperti kerupuk yang di supermarket tuh. Sebenarnya kan di dalam teknologi yang diterapkan itu tadi Pak Thomas bilang bahwa setuju saya bahwa peralatannya tidak mahal ya. Bahwa itu bisa diinvestasikan dalam harga yang relatif ekonomis lah. Tapi secara prinsip dia kan mengeluarkan oksigen tadi Kang Niko. Ketika oksigen dikeluarkan, maka kan kerupuk itu banyak minyaknya nih. Kerupuk itu banyak minyaknya. Penyebab kerusakan dari kerupuk itu tadi teroksidasi, ketengikan. Ketika minyak kena oksigen, dia ada reaksi yang menyebabkan ketengikan itu. Sehingga teknologi kemasan vakum itu mengeluarkan oksigen yang ada di dalam kemasan. Jadi disedot dulu sehingga oksigennya hilang tuh. Hilang. Betul. Ketika oksigen sudah hilang, maka si minyak atau lemak yang ada di kerupuk itu yang tadi dipakai menggoreng kan, pakai minyak, dia tidak kontak dengan oksigen. Sehingga tadi umur simpannya bisa menjadi lebih lama. Secara prinsip teknologi yaitu menghilangkan udara yang ada di dalam kemasan. Nah tadi cerita yang di Sulawesi itu ya Pak Thomas, dangke keju itu tahan sampai 2 bulan. Kan alamiahnya keju itu produk olahan susu Kang Niko. Kalau olahan susu itu kalau nggak diproses dengan baik dia perishable, cepat rusak. Iya, sehari aja susu di gelas sudah rusak. Nah ini dengan divakum mencapai angka 2 bulan itu sudah luar biasa menurut saya. Itu baru divakum karena kan susu dangke itu lemak, kembali lagi lemak. Ketika lemak mudah rusak. Ketika dikemas hilangkanlah oksigennya supaya tidak teroksidasi. Tidak kontak ya. Betul. Nah itu secara teknologi yang ada di vakum. Kemudian teknologi yang tadi Pak Yusef jelaskan terkait keamanan pangan di proses sterilisasi, sebenarnya dia sebuah proses untuk memanaskan produk pangan dengan suhu 121 derajat Celcius selama beberapa waktu, tergantung tadi dengan produknya. Kata Pak Thomas tadi saya setuju bahwa berapa lama sih umurnya bisa bertahan? Pak Yusef juga mengatakan 6 sampai 12 bulan. Sebenarnya itu bervariasi tergantung dari karakteristik dari produk. Jadi kita sering nemuin makanan di dalam kaleng kayak kornet Kang Niko atau enggak sarden. Nah, itu tuh kan produk-produk hasil sterilisasi. Nah, jadi kan dia bisa disimpan di suhu ruang dalam kondisi suhu normal. Tapi waktu simpannya panjang karena tadi kata Pak Yusef sudah dihilangkan mikroorganismenya. Nah, teknologinya apa ya? Teknologinya kalau di rumah tangga sebenarnya sama atau persis dengan Presto. Kang Niko pernah Presto. Di Presto kan. Di Presto itu sebenarnya dikondisikan supaya dalam kondisi tekanan vakum misalnya kemudian dinaikkan suhunya sampai 121. Kenapa harus dalam kondisi tekanan terkontrol? Karena air itu kan mendidih di suhu 100 ya. Kalau tekanan atmosfer, 1 atmosfer dia nggak akan ngecapai ke suhu tadi 121. Nah makanya kita biasanya pakai medianya steam atau uap. Tadi yang kata Pak Yusef sebenarnya yang mengukus secara garis besar ya sama aja kayak autoclave, kemudian kayak
presto. Cuma pengkondisian suhu dan tekanan itu yang penting, karena mikroba yang harus dimusnahkannya tadi ada di mikroba jenis thermophilus. Thermophilic itu artinya dia kuat atau tahan ya Pak terhadap panas gitu kan. Jadi alatnya mah kalau ditanya teknologi tadi vakum bisa sederhana, sterilisasi juga bisa sederhana, hanya saja tadi pengontrolan suhu dan tekanan yang penting. Gitu ya. Sudah sejauh itu ya, canggih itu sekarang ya. Kemajuan teknologi pengawetan ya? Betul, salah satu teknologi pengawetan. Pengawetan Betul. ya. Bandeng presto itu ya. Bisa itu jadi. tulangnya sampai lunak itu gara-gara itu ya? Bisa jadi nanti Pak Thomas salah satu efek ya. Salah satu efek Pak. Betul. Itu nanya yang seingat saya aja sih kalau bandeng ya. Atau Betul. juga mungkin di presto di rumah itu di rumah misalnya ayam kampung itu kan agak liat ya. Iya. Ketika di presto jadi lunak ya. Betul, karena tekanan itu. Tekanan. Kan. Iya. Oke, baik. Nah sekarang berkembang Kang Niko, maaf. Jadi kalau tadi kan semua pakai thermal ya Pak Yusef, Pak Thomas. Nah sekarang mulai berkembang proses-prosesnya itu tanpa panas. Jadi memang dibunuh mikroorganismenya tapi tanpa panas. Ada yang namanya metode HPP, High Pressure Processing. Jadi bukan suhu yang dinaikkan tapi high pressure, tekanan. Yang betul. Jadi mikroba itu sama halnya dengan makhluk hidup lah. Makhluk hidup ketika diberi tekanan, dia dinding selnya akan pecah, akan hancur, mati pada akhirnya, betul. Sehingga itu tidak menggunakan suhu tinggi. Kalau HPP itu dia menggunakan tekanan pada kondisi yang tinggi, 400 sampai 600 tekanannya di antara segitu. Nah itu artinya membunuh tapi tanpa menaikkan suhu. Jadi kayak susu kan, susu tuh vitaminnya banyak, mineralnya banyak. Nggak rusak. Betul, kalau pakai UHT masih adalah kemungkinan, atau sterilisasi biasa ada kemungkinan dia rusak, sehingga harus ditambahkan BTP, bahan tambahan pangan untuk ke arah sana. Tapi dengan HPP ini karena tekanan mainannya tidak suhu, maka nutrisinya masih bisa dipertahankan Pak. Nah itu mungkin teknologi terbarukannya ke depan adalah yang HPP ini, High Pressure Processing gitu. Bingung nggak pendengar? Senior ngomong wah kudu fokus ya. Baik, sebelum dilanjut sudah ada pendengar yang bergabung, kita terima dulu ya. Ada Pak Lei, Taman Kopo tapi sedang di jalan. Pak Lei, selamat pagi. Selamat pagi. Komadamang Pak Lei. Ya, apa yang ditanyakan silakan. Iya, selamat pagi para bapak narasumber dan Pagi. Ini saya bertanya. Saya juga pelaku UMKM, kebetulan juga saya membuat produk teman-teman. Produknya apa Pak Lei? Itu ada makanan olahan daging. Oke. Ada daging asam juga, gitu. Nah, sistem saya menggunakan pengawetan menggunakan asap, lalu memang lalu divakum. Iya. Lalu divakum. Nah, cuman saya masih kurang pede karena ya begitu mendengar bisa tumbuh mikroba dan segala macam gitu ya. Karena alat vakum yang kita pakai masih alat vakum yang belum terlalu canggih gitu. Begitu mendengar barusan mengenai ada teknologi HPP, wah ini sungguh menarik gitu buat saya gitu. Jadi ingin tahu gitu. Sedangkan kan kita mengolah makanan benar-benar harus steril, harus sehat, bersih ya, bakteri lah, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, kalau mau belajar dan dibimbing gitu saya harus kemana ya Pak ya? Gitu. Tepat sekali, Pak Lei, tepat sekali. Itu aja Pak Lei, nanti di radio ya dijawab ya. Kaprodi itu. Pak Lei, masih ada? Iya. Nggak ada, itu aja Pak. Oke, sambil simak radio nanti kita jawab ya. Terima kasih, selamat pagi. Atau selamat pagi Pak Lei. Pak Lei ini pendengar setia kami ya, di Taman Kopo ya, sedang di jalan. Tapi tahan dulu ya. Ya. Sudah tepat Pak Lei bertanya ya. Nanti kemana mau sharing? Wah sangat terbuka ya Pak. Ya. Aisap, Pak Thomas. Terbuka sekali kan. Unpas ya. Kalau nggak terbuka saya yang bukain nanti. Itu ditahan dulu ya Pak Lei. Jangan ganti channelnya. Kita ke Dina dulu ya. Dina nih supaya Oke, mahasiswa tugas akhir ya. Iya betul tugas Pak. akhir terkait pangan sterilisasi ya. Sudah berapa tahun di Unpas? Untuk nanti Oktober itu 4 tahun, menginjak 4 tahun. 4 tahun. Iya. Asli mana? Asli Majalengka. Majalengka. Betul. Ya, ngekos ya di Bandung ya? Iya. Saya ingin nanya dulu ya, kenapa milih
teknologi pangan. Ada apa di teknologi pangan? Betul. Karena ini ya Pak, pada awalnya seperti biasa ya, perempuan itu kan suka jajan. Jadi jajan. iya, saya memiliki ketertarikan terhadap industri pangan gitu. Jadi ingin tahu bagaimana sih proses di balik semua makanan siap saji di sekitar kita gitu. Bagaimana prosesnya? Kenapa bisa misalkan mie instan gitu. Kenapa umur simpannya bisa sampai berapa bulan? Iya, jadi saya cukup tertarik ya bagaimana sih Cukup atau prosesnya. tertarik? Sangat tertarik. Sangat. Oke. Sangat tertarik. Jadi ingin mengetahui ya bagaimana gitu di balik industri pangan ini, sehingga dan ternyata memang teknologi pangan di Indonesia juga sudah berkembang sangat pesat ya Pak hingga saat ini. Udah beda ya omongannya ya. 4 tahun di calon lulusan ya. Enggak, dulu awalnya memilih itu apa? Baca atau ada sosialisasi dari Unpas? Bisa tahu ada teknologi pangan Unpas? Sebelumnya cari-cari sih Pak. Cari-cari. Betul. Ternyata di Bandung ada gitu dan ya jadi Kayaknya pengen ke Bandung kan Niko itu. rantau ya Pak. Oh, gitu ya. Waktu itu pasti ketika masuk sudah ada bayangan ya mau jadi apa nanti keluar situ. Ada nggak cita-citanya jadi apa? Kalau untuk awal-awal mungkin masih bingung ya Pak, tapi semakin kesini Makin ke sana gitu ya. jadi ternyata industri pangan itu sangat menarik. Menarik lah. Betul. Ya, luas sekali ya. Iya, sangat luas sekali. Apa yang sudah terbayang? Ingin jadi apa nanti? Mau kemana? Jadi ASN kah? Atau di swasta kah? Atau mau jadi dosen seperti senior ini? Untuk pengalaman pertama mungkin saya akan mencoba dulu terjun ke industri ya Pak. Industri. Betul. Gede duitnya ya. Itu salah satunya ya Pak. Ya, baik. Dina ini kan sedang meneliti pangan sterilisasi ya, Betul. yang sudah kita bahas saat ini. Yang menjadi fokus penelitian tugas serial ini apa? Apa temuan yang menarik sejauh ini? Betul. Jadi pada penelitian saya ini yang menjadi fokus penelitian ini itu kajian ya Pak. Kajian mengenai program manajemen risiko atau yang sering disingkat dengan PMR. Jadi ini PMR ini merupakan program dari BPOM yang memang diwajibkan untuk produk pangan steril komersial dan juga pangan untuk keperluan gizi khusus. Jadi memang produk sterilisasi ini diwajibkan untuk mengaplikasikan program manajemen risiko untuk salah satu pengajuan terkait izin edarnya nanti. Jadi fokus saya pada PMR itu, kemudian juga pada minuman ready to drink ya Pak, yaitu Minuman apa? ready to drink. Apa tuh? Minuman siap. Oh, siap. Ready Betul. to drink. Oke, Ready to oke. drink, ya. Jadi minuman ready to drink ini berupa bandrek dalam kemasan kaleng ya Pak. Dan di sini saya meneliti mengenai bagaimana kombinasi terkait suhu, waktu dan juga teknologi pengemasan ini mempengaruhi gitu terkait dengan keamanan mikrobiologisnya, nutrisinya dan juga terkait dengan umur simpan. Ini langsung di bawah bimbingan Pak Yusef. Pak Yusef. Bagus ya. Briefingnya bagus ya. Dina, susah nggak sih kalau ya di teknologi pangan? Apa yang harus kuat? Kalau dari SMA dulu ya? Betul, SMA. Yang kepake waktu SMA ketika kuliah apa? Bidang studi apa? Kimia misalnya atau apa? Secara keseluruhan ya Pak. Keseluruhan? Betul. Jadi untuk kimianya terpakai, kemudian juga fisika. Fisika. Betul. Matematika. Matematika, betul. Susah nggak teknologi pangan? Menurut Dina? Iya. Susah nggak? Kan banyak yang mendengar nih para orang tua ya. Kan sekarang tuh kebanyakan mau kalau ditanya ceritanya apa? YouTuber. Nah sekarang kan ini teknologi pangan ya. Menurut Dina prospek ya teknologi pangan. Betul. Memang kalau misalkan untuk awal-awal cukup sulit ya Pak. Cukup sulit. Betul. Tapi semakin kesini ternyata kalau dijalani itu luar biasa sangat spesifik tapi juga menarik gitu Pak. Menarik ya. Betul. Banyak ya teman-teman di sana. Iya banyak. Banyak apa laki-laki atau perempuan? Untuk di angkatan saya itu perempuan. Perempuan ya. Betul. Baik. Keren ya. Masa depannya kerjaannya luas sekali ya, saya tahu ya Pak Jaka ya. Iya, insya Lulusan Allah. dari sini ya. Amin. Jadi bisa jadi pilihan ya. Tadi bicara itu apa? YouTuber. Nanti lulusan TP Unpas juga sebenarnya udah banyak yang menjadi food vlogger. Oh. Jadi kan kita menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman bahwa ke depan memang kita akan coba bentuk profil lulusan itu selain praktisi di industri, dosen, akademisi, kami coba bentuk bahwa ada yang namanya content creator.
nanti dalam mereview pangan, mereview makanan Punya itu ilmunya. punya ilmunya. Iya. Kita Jangan bekali. cuma sekedar guna Betul. Jadi menilai juga pakai ilmu ya, Iya. Pak Thomas ya. Harus. Harus jangan mematikan UMKM Betul. ya. Nah itu udah banyak yang Sudah ingin banyak. ke arah Wah, sana. keren tuh ya. Betul Pak. Jadi Menyesuaikan bukan lah. sekedar YouTuber, Iya. Bukan sekedar YouTuber. Food vlogger nanti. food vlogger. Iya. Oke. Baik. Sebelum jeda saya ingin ke Pak Lai tadi ya. Iya, boleh. Pertanyaan Pak Lai. Siapa yang ingin jawab dulu? Boleh. Boleh. Jaga. Boleh. Jadi tadi pertanyaan Pak Lai, makasih banyak sudah mendengarkan ya. Tadi keterkaitan dengan usahanya itu daging asap katanya ya Pak Thomas, Pak Yusef, yang dilakukan pengemasan vakum. Sebenarnya itu sudah mengkombinasikan dua teknik pengawetan. Yang pertama beliau sudah melakukan proses pengasapan ya. Pengasapan itu sebenarnya sudah teknik pengawetan Kang Niko. Jadi di sana ada asap yang diberikan ke daging. Nah, asap ini mengandung senyawa fenol, polifenol, kemudian asam-asam organik. Nah, senyawa-senyawa yang diasap ini ketika diaplikasikan ke daging dia mengawetkan. Itu satu, sudah mengawetkan. Kemudian beliau kombinasikan dengan teknologi kemasan vakum. Nah, itu sudah dua kombinasi teknologi pengawetan. Dua ya? Betul, seharusnya sudah bisa memperpanjang umur simpan. Nah, sekarang tadi keterkaitan proses ingin dinaikkan lagi, sebenarnya ya bisa saja dikombinasikan lagi dengan proses-proses lainnya. Ya tadi kata Pak Yusef itu sebenarnya kalau udah divakum bisa disterilkan, itu betul. Jadi daging kita masukkan ke kemasan, kita vakum, kemudian habis divakum sterilkan. Itu lebih kuat lagi. Nah, bisa juga tadi sebenarnya ke arah HPP ya, tadi itu teknologinya kan masih terbarukan ya. Di kami pun di Universitas Pasundan kalau untuk yang HPP, high pressure processing, belum ada di teknologi pangan Unpas. Alatnya gitu. Alatnya maksudnya. belum Tapi ada. yang lain udah ada. Nah, artinya untuk ke skala tadi kan kita akan concern untuk membangun UMKM, kita akan cari metode-metode yang memang bisa aplikatif. Tidak harus ke high pressure processing gitu. Nah, kalau untuk industri besar saya kira trennya ke depan akan menggunakan yang high pressure processing itu Kang Niko. Ya kalau bicara mau dibina, mau diskusi nih ahli-ahlinya, dosen-dosen saya juga, saya kira Unpas sudah mulai memfasilitasi Kang Niko. Jadi nanti ada lembaga pelatihan, ada lembaga konsultasi di bawah. Kami kan hari ini sudah punya laboratorium uji terakreditasi ya 17025. Nah, nanti unit bisnis kami akan dikembangkan, sekarang sudah dikembangkan menjadi unit pelatihan, unit jasa konsultasi. Nah, termasuk pangan-pangan steril ini Kang Niko yang dikalengkan, yang disterilisasi tadi Pak Thomas bilang. Nah, ke depan harus didaftarkan ke BPOM karena kan nggak mungkin asal edar gitu. Nah, Dina itu membuat kajian terkait produk yang akan kita develop bersama di Unpas, yang bandrek dalam kaleng, jengkol dalam kaleng. Nah, kita akan coba branding itu sebagai makanan dari Pasundan. Bandrek itu kan khas Jawa Barat, khas Pasundan. Jengkol juga khas Pasundan. Nanti kita ingin jengkol ketika kita ada dimanapun ya sudah, tinggal gampang, praktis, angatkan di microwave, selesai gitu. Mau berangkat haji, betul, kangen gitu. Bawa jengkol ya. Nah, itu ada kajiannya Kang Niko. Tadi Kang Niko tanya yang mana saja sih pangan yang bisa disterilkan ya. BPOM sudah menstandarkan pangan-pangan yang ada pH, ada pohon keputusannya. Nanti Dina bisa cerita bahwa ketika pangan itu BPOM sudah menstandarkan ada pohon keputusan kalau dia pH-nya di atas 4,6 sampai 6, nah itu harus disterilisasi. Ya. Tapi kalau asam misalnya dalam konteks kalau pH bahasa umumnya asam gitu ya Kang Niko ya, kalau asam banget sebenarnya asam itu mengawetkan, tidak usah ke arah sterilisasi. Jadi produk pangan itu tadi betul kata Pak Thomas, tergantung karakteristik produknya, nanti Dina ceritalah. Itu kajian yang Dina lakukan di Unpas gitu ya. Ini namakan Pak Thomas? Tambahan Pak. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Alay itu. Tapi meskipun kita belum punya sekarang alatnya, tapi kita bisa arahkan Pak, nanti bisa di mana, dan kita banyak sekali kerja sama kita. Jadi kita untuk misalkan untuk tadi HPP nanti arahkan kita ke sana. Bisa maklun Pak, sekarang udah bisa maklun. Jadi maksudnya si produknya dibawa maklun di sana gitu. Atau misalkan dengan teknologi sterilisasi lainnya kita bisa arahkan gitu. Jadi kita bukan hanya tuh tidak ada, karena tidak jalan, bukan begitu Pak. Tapi kita punya kerjasama dengan lab-lab lain, dengan perusahaan-perusahaan lain yang kita bisa arahkan ke sana nantinya. Suatu waktu harus punya alat sendiri ya? Iya Pak. Duitnya banyak loh Unpas. Lagi proses Pak, lagi proses kan, tidak sekaligus gitu Pak. Sebenarnya nambahin Pak Thomas, Pak Yusef, Kang Niko.
Jadi sebenarnya bukan hanya masalah pemilihan metodenya harus HPP, Iya, bukan bukan. sebenarnya Oh, bukan itu. iya. Jadi Pak Thomas saja membina yang lapis legit Iya. Bu Nanda itu, Kang Niko, lapis legit loh. Itu lapis legit kan basah ya. Iya. Kemudian beliau bina, nanti Pak Thomas cerita di vakum, kemudian bisa dikirim ke Jepang gitu. Permintaan Jepangnya tinggi sekarang. Betul. Nanti boleh Nat Suka tanya. lapis legit juga ya? Mereka ya? Mahal Pak. Mahal ya? Iya. Oh. Di Singapura sudah tiap minggu dia kirim. Dengan di vakum itu Dengan kan. di vakum itu. Keren ya. Jadi artinya teknologinya bukan misalnya tadi Pak siapa? Pak Lei. Pak Lei itu Pak Lei. harus HPP enggak juga. Enggak juga. Betul. Nanti kita arahkan karakteristik produknya kayak Cocok gimana, ya. betul Iya. cocoknya yang mana gitu ya. Saya Gitu gitu sih. nambahin? Ya. Kalau saya nambahin begini Pak Niko dan Pak Lai ya tadi ya. Jadi ada pengalaman lah ya. Jadi ada juga yang di vakum itu ternyata rusak juga gitu ya. Di vakum tapi Iya, tetap rusak. Tetap rusak. Nah, kan kita tidak begitu saja bahwa di vakum itu akan mengawetkan. Ternyata ada pada saat prosesnya itu tidak betul. Nah, itu kan akan mempengaruhi Oh, juga. prosesnya juga. Iya, jadi bukan Persiapan. karena pengemasan itu wah pasti akan aman, Pasti akan ramah. awet begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Prosesnya betul nggak nih? Oh. Sesuai nggak dengan kondisinya? Nah, itu kembali lagi sih. Makanya dalam kaitannya dengan sterilisasi ini walaupun disterilisasi, tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan secara baik, tidak secara optimal terkait dengan sterilisasinya itu tidak akan berhasil lah. Pasti akan ada sesuatu yang tiba-tiba misalnya makanan itu menjadi rusak kok kan udah disterilisasi. Nah, kita kembali lagi flashback ke belakangnya. Apa nih prosesnya gitu. Waktunya, suhunya, waktunya, suhu dan lain. Ketika misalnya Pak Yusef dalam satu ini sterilisasi ya. Betul. Sekelompok makanan lah ya, kita kan Betul. begitu. Apakah ketika disterilisasi selesai misalnya dari 100 itu ada yang gagal? Kemungkinan bisa aja. Ya Bisa tergantung dari penempatan dan kondisinya juga. Tidak mutlak semuanya Nah, awet. mungkin pada saat seal yang berbeda itu kan bisa juga. Bisa Kalau juga. misalnya penutupan yang tidak atau bocor, ya itu bisa juga. Kita kan nggak tahu kalau kaleng itu misalnya ada kebocoran atau plastik itu ada kebocoran. Oh, betul Mas? Taman Pak. Jadi gabungan teknologi ini banyak Pak. Nih saya bawa contoh nih Pak. Apa Ini tuh, Pak? Sate Pak. Sate ya. Sate, Sate ya? ayam ya. Ini Yang bisa- disukai oleh Barack Obama ya. Iya. Sate. Ini sate ambal produknya Kebumen Pak, Ibu Titi. Ini bisa. Binaan Unpas juga? Ya, binaan Unpas juga lah. Oke. Kita yang bina. Dari tahun 2010-an Pak. Ini bisa 14 bulan Pak sate. Dan ini udah ekspor. Sate. Tadi Mas Niko. dia di vakum, dibakar kan sama dengan tadi diasap. Ah, Bapak Pak Lei itu kan diasap sampai dibakar, kemudian di vakum, disterilisasi. Ini bisa 13 bulan sate ini. Ya hampir setahun lebih. Dan dia sekarang udah ekspor ke Timur Tengah. Ini binaan kami udah lama sekali itu. Luar biasa. Dan harganya Sate wah. ayam atau sapi? Sate ayam Pak. Sate ayam. ambal tuh Kebumen, khas Kebumen. Khas Kebumen. Iya, Ibu Titi itu khas Kebumen. Sudah ekspor ya? Udah ekspor. Sudah banyakkah yang sejenis Pak selain ini? Nah, seperti yang saya katakan, kita kan sosialisasi ini perlu sekali Pak. Di sini Bandung itu jagonya sate Marangi segala macam, tapi mereka kenapa belum tercita-cita untuk ekspor gitu? Padahal gampang sekali teknologinya gitu kan. Tinggal konsultasi kepada kita, insya Allah ini contohnya Salah sih udah Pak ada. Thomas enggak mendatangi mereka. Itu kita teknologi pangan ini lagi berusaha ke sana Pak. Lagi ke sana Lagi ya. berusaha ke sana, Oke. lagi berusaha. Oh. Gitu. Kalau bisa menjangkau lebih jauh ya? Iya, Ke Amerika, bisa ke jauh, Afrika iya. ya. Sate. Masih suka lah ya sate. Iya, gitu. Enak Ini sate itu. contoh. Gitu, seperti itu. Jadi ini gabungan di vakum, kemudian sterilisasi. Iya. Iya. Ya dulu mungkin agak sulit itu ya teknologi peralatannya Kang Niko. Oke. Jadi memang di skala UMKM kan itu agak sulit untuk investasi ke arah sana ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Betul, sekarang kan kami ada di teknologi pangan Unpas, ada juga peran kami untuk pengabdian ya Ya, kepada masyarakat sehingga pembinaan itu bisa produksi di kami loh Kang Niko. Jadi fasilitas produksinya ya kami sertifikasi oleh BPOM semuanya sehingga maklun di kami ya Udah bisa. dibantu. Dibantu. BPOM-nya kan mau mengecek fasilitas kami. Tapi nanti dipakai oleh UMKM Iya. gitu. Nah, Dina ini lagi mempersiapkan fasilitas itu supaya bisa Lagi-lagi Dina, dipakai. lagi-lagi Dina. Dina betul. Iya. Untuk satu produk gitu. Satu Pak. produk Iya. ya. Jadi kalau tadi Pak Lei ingin
dibimbing kumaha carana. Nah, untuk Palay khusus silahkan main ke Jalan Setiabudi nomor 193 Bandung ya. Ke Setiabudi Prodi 193 ya. Betul, nanti ketemu di Prodi Teknologi Pangan, insya Allah diarahkan Pak. Ya. Ke program studi teknologi pangan Pak Lei, Setiabudi ya. Kalau dari sebelum UPI ya, Lalu, sebelah kiri ada kampus itu. Temui Pak Jaka. Nanti saya kasih nomornya ya. Ini teman saya, Pak. Makasih Pak. Ya, nanti saya mau Jaka. Kalau Pak Jaka nolak, kasih tahu aja ya. Enggak lah ya. Sudah banyak yang dibimbing ya Pak Jaka. Betul. Banyak. Hari ini ada yang maklun kaleng juga di kami, kopi dalam kaleng. Kopi dalam kaleng. Betul. Ini yang harus Pak Lei yang sedang punya usaha, mau nggak ya? Supaya lebih oke Pak ya. Ya. Biar naik Dibimbing kelas ya, Pak apa yang Niko. kurang-kurang gitu ya, nanti dibimbing oleh para senior nih. Baik, kita jeda dulu ya, Pak Thomas, Pak Yusef, Pak Jaka, Dina. Anda ingin bertanya silakan ya. Tadi Pak Lei juga nanya pertambahan ya. Ada Pak Sony juga, nanti saya bacakan WA-nya. Pastikan Anda masih bersama kami di Alsinta Bandung News and Talk edisi pagi. Alsinta Bandung News and Talk. 7.04 waktu Indonesia. Oh iya Dik, mau tanya kelupaan terus. Mau tanya apa, Pak? Gini, aku rencana mau beli mobil nih, tapi uangnya belum cukup. Sedangkan kerjaanku sekarang mobilitasnya tinggi. Tenang aja, Ta. Kalau kamu butuh pembiayaan untuk beli mobil, kamu bisa pilih Invi. Jangan khawatir, karena Invi adalah pembiayaan yang andal dan terpercaya. Kemarin aku beli mobil pakai Invi juga loh. Pengajuannya mudah. Bisa langsung via websitenya di www.invi.co.id atau datang langsung ke kantor cabang Invi terdekat. Wah, bener juga kamu Di. Oke deh, nanti coba aku cek websitenya Invi. Siapa tahu lagi ada promo. Emang ya, cewek selalu promo yang nomor 1. Apakah Anda sedang mencari perusahaan pembiayaan untuk memiliki mobil, motor, kendaraan niaga, alat berat, properti, pembiayaan mikro dan multiguna? Invi solusinya. Invi adalah perusahaan pembiayaan yang andal dan terpercaya, bagian dari Indomobil Group. Proses cepat dan mudah. Download aplikasi Invi Easy for You atau kunjungi www.invi.co.id. Ajukan pembiayaan sekarang dan dapatkan bunga serta angsuran yang kompetitif. Kebutuhan terpenuhi pasti bisa di Invi. Invi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayo, mau apa buka-buka jendela mobil? Hati-hati, mobilmu sedang melaju kencang loh. Kamu mau membuang plastik bungkus makanan itu ke jalan? Please, jangan lakuin ya. Karena sampahmu yang berceceran di jalan bisa merusak pemandangan. Jalan yang tadinya bersih tentu jadi kotor. Terlebih bila plastik yang kamu buang itu masuk ke selokan air dan menumpuk bersama sampah-sampah lainnya. Tentu bisa bikin banjir. Kamu nggak kasihan sama warga yang kebanjiran. Lalu, bila sampah plastik itu terbawa aliran air sungai hingga ke laut, pasti akan menjadi sumber polusi abadi. Kamu tahu kan, plastik tidak bisa terurai secara alami. Hampir semua biota laut pada saat ini sudah mengandung mikroplastik karena banyaknya limbah plastik di laut. Bayangkan apa yang terjadi bila kamu atau keluargamu mengkonsumsi ikan atau kerang yang tercemar sampah plastik tadi. Itu sebabnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pasal 29 Ayat 1 melarang kamu dan semua orang membuang sampah sembarangan. Lagi pula, kamu tahu nggak, membuang sampah dari kendaraan yang sedang berjalan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Kalau sampahmu itu mengganggu konsentrasi pengendara atau pengguna jalan lain di belakangmu, lalu terjadi kecelakaan lalu lintas, kamu bisa dipidana dan dikenakan denda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RLAJ Pasal 310 menyebutkan tiap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang ataupun menimbulkan korban luka ringan, berat hingga meninggal akan dipidana selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda maksimal mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah. Kan gak lucu, masa kamu masuk penjara hanya gara-gara malas membuang sampah pada tempatnya? Jadi sekarang sudah tahu kan, membuang sampah itu ada aturannya. Yuk, bisa yuk, kita patuhi.
di Jalan Sinang Perusahaan Pak, tahun ini anak kita yang satu masuk SMA, yang satu kuliah, sedangkan biaya sekolah makin tinggi. Iya Bu, kita harus plan keuangan dengan baik. Kalau mau mengajukan pinjaman dana tunai, nggak apa-apa Bu. Iya Pak, tapi Ibu masih bingung cari pinjaman dana tunai yang mudah, aman, dan bunganya terjangkau. Tenang Bu, sekarang kan ada Infi. Tinggal ajukan pinjaman dana tunai pakai BPKB motor atau mobil, cairnya bisa sampai 85%. Bunganya juga terjangkau mulai dari 0,7% per bulan. Syaratnya gampang, jadi bisa langsung buat biaya sekolah anak. Coba Ibu cek di www.infi.co.id. Oke Pak, Ibu cek dulu ya. Menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan biaya pendidikan anak semakin meningkat. Jangan biarkan kendala biaya menghambat masa depan mereka. Kini Anda bisa mengajukan pinjaman dana tunai di Infi dengan jaminan BPKB kendaraan Anda. Dapatkan pencairan hingga 85%, bunga terjangkau mulai 0,7% per bulan, dengan syarat mudah dan proses aman. Infi sudah berizin dan diawasi OJK, jadi Anda tidak perlu khawatir. Informasi lebih lanjut kunjungi www.infi.co.id. Lampaui keterbatasan, ajukan di Infi aja. El Shinta Bandung News and Talk. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak El Shinta Bandung News and Talk edisi pagi. Kami masih membahas tentang makanan siap saji yang aman. Nanti saya akan tanya lebih lanjut ya. Yang di vakum tadi, yang di sterilisasi itu aman atau tidak buat kesehatan. Masih ada simpang siur juga sih kalau di masyarakat tuh ya, atau pemahaman, persepsi makanan ini nggak baik buat kesehatan. Nanti Pak Jaka, Pak Yosef, Pak Thomas ya menjelaskan ya supaya tenang nih. Termasuk saya juga nih ya. Ada persepsi, ada omongan-omongan ya dari mulut ke mulut antar teman. Oh ini nggak boleh, nggak baik kesehatan. Nah ilmunya nanti gimana? Baik, sebelum ke sana pendengar, ini merupakan hasil kerjasama kami ya, El Shinta Bandung dengan program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Jadi talkshow ini 1 bulan sekali secara berkala untuk memberikan edukasi ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Thomas, Pak Yosef dan Pak Jaka, harus banyak yang dibantu, disosialisasikan ya, supaya lebih banyak yang menerima manfaatnya. Kalau yang menerima manfaatnya nanti kan pahalanya ngalir terus nih. Walaupun kita udah nggak ada, tapi dipakai terus oleh MKM, insya Allah pahalanya ngalir Pak ya. Baik, sebelum lanjut saya ke WA-nya Pak Sony. Kata Pak Sony, harus gimana sih mengelola makanan yang aman agar tidak menimbulkan mual? Saya tidak berani bilang keracunan. Oh, MBG nih mah. Ya, makan bergizi gratis. Kata Pak Sony, apakah dimakan bergizi gratis bisa pakai teknologi agar tidak semuanya harus dimasak dadakan? Kalau bisa sebagian makan bergizi gratis yang bisa dipakai teknologi alias memakai produk yang sudah tersedia, kan bisa hemat dari waktu dan uang. Saatnya menggunakan anggaran yang produktif katanya. Monggo siapa yang ingin jawab? Kok senyum-senyum Pak Thomas, monggo. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya Pak Sony, sangat bagus sekali ya. Memang ini masalah umum sekarang ya, masalah sehat bergizi ini. Jadi memang kalau kita simak, semuanya itu kita tuh maunya instan, padahal itu tidak bisa seperti itu. Jadi mempersiapkan makanan terutama yang kontinu setiap hari itu memang harus dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak itu persiapannya dari mulai awal persiapan, penanganan bahan bakunya, dari mulai prosesnya itu harus kita ada SOP-nya Pak, sehingga tidak salah. Jadi dari mulai penanganan bahan baku masuk ada QC-nya, kemudian SOP-nya seperti apa untuk setiap produk berbeda-beda, sampai ke hasil produk pun harus kita cek seperti apa. Nah ini itu yang berat. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan, terutama untuk yang berkelanjutan ya Pak ya. Jadi terus menerus dan jumlah yang banyak. Nah itu mungkin perlu adanya konsultan-konsultan khusus yang memang melihat langsung prosesnya, atau memang pekerjaannya memang sudah ada SOP-nya seperti industri besar. Nah itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa lakukan dengan sembarangan, karena ini masalah keselamatan orang, masalah manusia gitu. Jadi dari mulai penanganan bahan baku sampai ke proses itu harus betul-betul detail dan ada SOP-nya. Itu seperti itu. Mungkin tidak dengan jumlah yang banyak setiap hari. Nah itu berat ya kalau manual ya. Berat. Kalau nggak menggunakan teknologi ya. Ya nggak buat teknologi nggak bisa. Contoh misalkan begini, nyuci piring aja lah.
Kalau terus-terusan capek gitu tuh, Pak. ya, seperti apa, harus pakai apa, Iya, iya, dan iya. teknologinya mungkin makanya hari ini kita bahas masalah sterilisasi dan vakum itu salah satunya itu bisa menangani hal-hal yang seperti itu. Karena produk-produk di luar sekarang yang ready to eat terutama, itu kan diprosesnya mungkin berapa bulan yang lalu, Iya, itu kan iya, sudah siap saji seperti itu ready to eat. Tapi kan itu salah satunya ada yang di steril, tadi di HPP, itu salah satu menangani bagaimana penanganan masalah itu. Ya, jadi contoh misalkan seminggu masak terus gitu kan, ada kompor rusak satu, suhunya tidak tercapai, itu jadi masalah ya. Iya, suhunya tidak tercapai itu di satu batch itu bisa bermasalah buat produk akhirnya. Makanya tidak heran kalau berapa hari terakhir kita dengar baca berita keracunan ya. Iya, gitu. Nggak heran. Nggak heran, karena memang harus hati-hati. Ada SOP-nya, ada penanganannya dan sebagainya itu. Jadi masak untuk keluarga yang anggotanya berapa beda ya, Beda. dengan ribuan. ya. Ya. Makanya harus pakai teknologi itulah, pakai teknologi dan kalau mau nol mah ya banyak. Tukang udak banyak. Tergantung jumlahnya juga. Kesehatannya. Mungkin sama Pak Yusef, Pak Yusef enggak, Pak? Kayak begatal mau ngomong kayak Iya memang ya, terkait dengan MBG ini kan memang program ya, program yang diluncurkan oleh pemerintah ya terkait dengan makanan bergizi lah gitu ya. Tetapi kan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Barangkali yang misalnya yang terpilih itu kan sudah ada, tadi sampaikan ada SOP-nya yang harus diikuti, persyaratannya, termasuk barangkali ada pengawasan nih, pengawasan yang memang controllingnya, sehingga itu akan memberikan hal yang baik lah pada saat makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak gitu ya. Nah kemudian kembali lagi tadi bahwa saya kira kalau misalnya berbicara tentang keamanan pangan kan ada salah satu ini adalah bagaimana cara penanganan atau pemasakan yang baik, ya good manufacturing practice lah ya, GMP. Nah kita kan harus melihat itu bagaimana kita mengikuti aturan-aturan persyaratan-persyaratan itu, sehingga kalau misalnya kita tidak mengikuti dengan hal yang alur itu ya resikonya kan luar biasa, itu bisa berdampak terhadap kesehatan dan lainnya. Apalagi tadi disampaikan Pak Sony mual sebenarnya. Mual teh kumaha. Tadi urun masakna teu leres gitu. Karena saking banyak berjalan waktu. Iya. Kan jadi enggak tercapai tuh temperatur ya atau suhu yang diinginkannya. Belum matang sudah masih mentah. Belum bahannya yang tidak merata kan dalam pemasakan. Ya udah ngaduknya juga beda ya. Ngaduknya beda. Nasi goreng sedikit sama yang jumlahnya. Makanya mungkin perlu ya teknologi tadi ya, teknologi dikembangkan begitu. Saya yakin tapi yang terpilih itu untuk mengikuti program ini bagus-bagus sih, karena kan sudah diinikannya. Hanya kembali lagi lah ya, seleksinya kan luar biasa. Tapi kembali lagi tadi apakah prosesnya betul atau tidak? Harus diaudit lagi ya. Iya, harus dilihat lagi. Karena kan sekarang banyak beritanya kan. Banyak yang misalnya berapa hari ini keracunan lah, berarti kan ada bahan-bahan yang memang betul-betul tidak prosesnya optimal gitu ya, prosesnya tidak baik. Ya gitu tuh. Pak Jaga ya nambahin. Setuju sih Kang Niko. Jadi dari mulai good handling practices, jadi artinya bagaimana mengelola bahan baku gitu ya, memastikan bahan baku yang diolah itu dalam kondisi baik itu harus diawasi ya Pak Yusef, Pak Thomas. Nah setelah bahan bakunya dipastikan baik, berarti menginjak ke good manufaktur tadi, bagaimana memprosesnya. Nah memprosesnya ini tadi saya setuju bahwa program MBG ini baik gitu ya, cuma di dalam aspek pengawasan khususnya ya, pengawasan pelaksanaannya itu perlu ada peran banyak pihak juga untuk melakukan itu gitu, karena di dalam proses mengolah pangan itu tadi ya, kita kalau bicara makan yang aman itu harus terbebas dari kontaminan fisik, kimia dan mikrobiologi. Nah kalau tadi suhu misalnya pemasakan tidak tercapai, daging misalnya, daging itu dipanaskannya tidak tercapai ya, mikrobanya tidak mati kan Niko, betul. Ketika mikroba tidak mati dikonsumsi ya, daya tahan masalah. Betul, daya tahan beda-beda. Mungkin ada yang daya tahannya kuat, ada yang rentan. Ketika mengkonsumsi itu ada yang biasa-biasa aja, ada yang memang sangat berefek sampai keracunan dan lain sebagainya. Itu salah satu pengawasan di aspek proses. Nah, sepertinya kami sih di aspek akademisi lebih menyarankan ke pemangku kebijakan, pengawasan di pembuatan SOP mungkin sudah ada, tapi di aspek di lapangannya itu loh yang agak repot gitu. Kita mah kalau aturan mah sudah
good lah. Betul. Aturannya undang-undang, tapi pelaksanaannya yang masih lemah, pengawasan. Kan bisa banyak terjadi penyimpangan kan di situ ya, Pak ya. Oke, baik. Ya kayaknya Pak Thomas, Pak Yusef, Pak Jaka dan rekan-rekan Unpas kayaknya kalau jadi konsultannya mantap ya pengawasan. Tapi kayaknya nggak mau saya dengar. Berat ya. Berat Pak. Tanggung jawab ya. Kalau apa kan keracunan nih Pak Thomas dicari di tangan mana Pak Thomas Gosari. Harus full Ya. Baik, sebelum lanjut saya ingin ke Dina lagi nih ya. Dina yang sedang tugas akhir. Gimana Dina? Bisa cerita yang sedang tugas akhir sekarang gimana tuh? Apa aja tuh diantaranya? Betul Pak. Jadi untuk tugas akhir saya itu terkait kajian program manajemen risikonya ya Pak. Program manajemen risiko. Betul. Nah kaitannya dengan sterilisasi ini, jadi produk sterilisasi ini merupakan produk yang wajib ya Pak untuk mengaplikasikan program manajemen risiko di dalam proses produksinya gitu. Jadi oleh karena itu saya melakukan kajian dan juga perancangan untuk terkait dokumen-dokumen, karena kan dari BPOM juga sudah cukup banyak ya Pak pedoman-pedoman gitu. Karena PMR ini merupakan program yang memang disusun untuk industri ini melakukan audit secara mandiri. Jadi berbasis program manajemen berbasis risiko yang memang kemandirian gitu Pak. Jadi memang dari industrinya sendiri melakukan pengawasan itu secara mandiri. Jadi dari BPOM ini hanya memberikan pedoman-pedoman, kemudian juga nanti audit internal dan hanya dilaporkan saja kepada BPOM. Begitu. Jadi saya sedang menyusun dokumen-dokumennya juga, apakah memang dari UKM-nya itu sudah memenuhi atau belum gitu, sehingga layak atau tidak diajukan terkait untuk program manajemen risiko ini. Dosen pembimbingnya Pak Yusef ya? Betul. Galak nggak? Enggak ya kayaknya. Baik. Di depan Pak Yusef baik. Kang Niko itu nambahin, kalau PMR-nya nggak keluar, ini nggak bisa diedarin. PMR apa? Program manajemen risiko. Okay. Jadi nanti sertifikasi dari BPOM-nya nggak keluar, ini nggak bisa diedarin. Oh. Jadi produk-produk kaleng, produk-produk yang steril. Ini apa nih Pak? Kornet? Ini ikan. Daging ikan cakalang di dalam kaleng. Oh. Nah, artinya si ini tuh nggak bisa dipasarkan kalau tadi izin dari BPOM-nya nggak keluar. Izin BPOM keluar kalau PMR-nya ini terpenuhi. Nah, kayak gitu. Jadi Dina ini nyusun PMR-nya nanti spesifik untuk berbagai jenis produk, beda-beda karena karakteristik bahannya beda-beda. Kayak gitu. Dina dipilih Pak Jaka pasti bagus ya. Ya pastilah ya. Gak mungkin. Mudah-mudahan lancar ya Dina. Amin. Kapan target wisuda? Insya Allah wisuda tahun ini ya Pak. Tahun ini? Iya. Masih lama tahun ini. Masih ada beberapa bulan lagi ya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Di wisuda ya. Nanti terjun langsung ke industri, harus memberikan warna ya. Siap. Iya kan bawa bendera Unpas kan. Betul. Kalau jelek nanti Unpasnya juga ini kan. Masih dicontoh. Jadi mungkin di SMA sananya, dia asalnya pasti banyak yang tertarik kan ya Dina. Kalau Dina berhasil kan nanti jadi percontohan kan. Wow, Teh Dina udah misalnya berkarir kan. Iya betul. Gitu. Hari ini bisa lulus 4 tahun kurang Kang Niko. Jadi kami mematahkan stigma kalau kuliah di teknik itu harus lama. Nih Dina itu berapa tahun nih? Biasanya lama biasanya? Ya 5 tahun bisa. Ini 4 tahun setengah? Ini masih tahun ke berapa? 3 tahun. Kamu belajar terus? Gak main. Gak main-main gitu. Gaul juga Pak, gaul. Tapi wajahnya mah santai ya. Enggak yang tegang gitu, enggak. Bilang dong, siapa dulu dong dosen pembimbingnya? Siapa dulu dong? Ya itu Kang Niko. Ya, baik. Saya ingin tadi ke vakum itu, kemasan vakum steril ke Pak Thomas deh. Dari sisi keamanan Pak Thomas untuk kesehatan. Tadi yang saya bilang ya, banyak persepsi makanan kemasan, termasuk saya pribadi juga, termasuk dengan vakum itu Pak Thomas, bagaimana dampaknya buat kesehatan? Apakah aman atau gimana? Terima kasih, pertanyaannya cukup menarik nih Pak. Jadi kadang-kadang nah itulah banyak persepsi sebenarnya di luar itu. Kadang-kadang kalau di vakum seperti apa. Namun pada prinsipnya tadi seperti dijelaskan bahwasanya untuk aman itu kita harus lihat dulu dari produknya. Pertama dari produknya kita lihat apakah ada terjadi kebocoran atau tidak. Karena begitu bocor berarti ada oksigen masuk. Mending kalau oksigen aja. Tapi berarti kadang-kadang mikroba juga turut masuk. Nah berarti sudah tidak aman. Ya. Jadi kita lihat dari produknya secara fisik dulu.
apakah terjadi gembung atau tidak. Termasuk juga produk sterilisasi, kalau misalnya udah gembung berarti udah nggak bisa, nggak bisa dipakai. Ya itu seperti itu. Berarti udah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Jadi secara fisik dulu kita lihat. Nah kemudian banyak sekali produk sekarang yang vakum itu yang menggunakan bahan dari plastik. Nah plastik ini banyak sekali jenisnya. Nah terutama teman-teman UMKM nih kadang-kadang memakai plastik sembarangannya untuk produk vakum. Nah itu tidak bisa karena plastik itu tidak semua yang tidak tembus udara. Jadi harus belajar dulu. Tidak semua tidak tembus udara. Tidak tembus udara. Tidak semua plastik. Tidak semua plastik. Jadi plastik itu masih ada permeabilitas udaranya sehingga dia masih bocor. Meskipun sealnya bagus. Jadi pemilihan plastik harus betul. Jadi kalau misalkan plastik biasa di vakum, lama-lama jadi gembung juga Pak. Meskipun sealnya bagus, karena udaranya masih masuk. Ya itu. Jadi ini juga satu pembelajaran buat teman-teman UMKM harus memilih jenis plastiknya dulu, sehingga produk itu bisa betul-betul kedap selama atau sampai saat dia dikonsumsi. Itu seperti itu. Nah jadi dari mulai kemasannya tadi secara fisik kita bisa melihat. Nah tahap kedua kita bisa melihat sealnya seperti apa. Nah jadi kalau di lapangan kita lihat sealnya apa ada yang bocor atau tidak, seperti itu. Jadi itu juga tahap karena biasanya kalau plastik yang cukup keras tebal itu dia tidak gembung, tapi udah vakumnya udah masih vakum atau tidak gitu, seperti itu. Jadi di lapangan memang itu perlu dilihat kajian seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi produk yang sudah bocor itu tadi akibat di vakum. Nah seperti jadi gitu ya. Tanda-tanda bocornya gembung. Ada yang gembung, ada yang tidak, tergantung plastiknya tadi. Kalau yang keras kan tidak ngembung dia. Itu seperti itu. Nah jadi kita harus melihat seperti itu. Kemudian selanjutnya tahapannya lihat kadaluarsanya juga. Kan di setiap produk ada. Itu kalau di pasar itu ada masa kadaluarsanya expire. Meskipun dia tidak gembung, tetap kalau udah sampai masa kadaluarsa karena itu udah diuji. Nggak boleh Pak. Ya jangan Pak. Jangan deh. Sekarang suka ada ya. Sudah mepet atau lebih 1-2 hari itu. Saya pernah mungkin itu ya. Lebih 1-2 hari sebaiknya jangan. Iya jangan dong Pak. Walaupun kesan mata masih bagus. Masih bagus jangan dong. Karena itu ujian. Nah itulah kadang-kadang UMKM kan mengujinya. Ini kadaluarsa berapa bulan, sekian bulan, kata siapa, kata saya. Nggak bisa, itu harus lab yang menguji. Dan labnya harus terakreditasi. Itu seperti itu. Adakah lab yang tidak terakreditasi? Ada? Ada banyak. Ada Pak, lab tidak terakreditasi. Banyak. Wah ngeri ya. Nah kita alhamdulillah di Teknologi Pangan Unpas labnya sudah terakreditasi sehingga sesuai standar. Ya kita bisa mengeluarkan rekomendasi sampai berapa lama ketahanan di suatu produk itu. Ada hitungannya Pak ya? Ada berapa Pak, lama ada gitu itu ya? ada ilmunya Pak. Ada ilmunya, makanya belajar dulu. Ada ilmunya. Dan makanya harus hati-hatilah terutama di lapangan, terutama untuk yang produk vakum juga yang sterilisasi. Pemilihan plastiknya? Pemilihan plastik ya. Kalau yang kaleng juga sama Pak. Yang kaleng juga sama gitu kan. Makanya kalau kaleng kalau setelah produk itu ada masa karantina. Nah masa karantina itu mengecek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Oh gitu ya. Sebelum lewat masa karantina itu tidak boleh beredar. Izin edar tidak boleh keluar. Berapa lama Pak karantina Pak? 14 hari standarnya Pak. Menit karantinanya 14 hari. Setelah itu baru kelihatan. Ya, baru kelihatan. Makanya siap edar atau enggak? Siap edar atau tidak. Makanya sampai Badan POM ini juga mengeluarkan beberapa regulasi Pak. Tapi memang baru tahun 2022 ya Pak Jaka. Regulasinya sangat ketat untuk tadi pangan berisiko ini. Jadi termasuk yang sterilisasi itu termasuk pangan berisiko itu ada masa karantinanya, ada pengecekannya, SOP-nya harus jelas semuanya. Gitu. Jadi sehingga harus betul-betul dilakukan SOP itu. Sampai pada prosesnya pun begitu Pak. Terutama yang sterilisasi. Sehingga betul-betul harus ada pencatatan biasa, yang ya Pak. Semuanya ada standarnya, ada ilmunya, enggak sembarangan. Tidak sembarangan. Tapi kalau semuanya dilalui sesuai aturannya, insya Allah aman Pak. Buat kesehatan kita, nggak ada masalah ya. Tidak, baik, saya ke Pak Yusef. Pak Yusef, resiko mikrobiologis yang mungkin saja bisa terjadi Pak dalam proses sterilisasi itu apa sih Pak? Ya, baik Pak Niko. Jadi tadi awal saya menyampaikan bahwa
akan ada mikroorganisme yang memang harus dimatikan, walaupun banyak mikroorganisme lain yang ada juga di situ. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah Clostridium botulinum, karena akan menimbulkan toksin. Sehingga toksin itu Toksin itu apa tuh, Pak? Toksin itu racun ya, Okay. yang nantinya akan berdampak terhadap tubuh, terutama misalnya dampak yang paling ininya adalah ke saraf ya, otot gitu ya, sakit-sakit, dan itu kan dampaknya ke situ. Nah, satu hal yang barangkali tadi, walaupun misalnya ada vakum, ada sterilisasi, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengurangi atau menghambat atau membunuh mikroorganisme yang ada di makanan itu yang kita kemas ya, begitu ya. Tetapi yang paling penting lagi adalah concern masyarakat terhadap produk-produk itu, kan ada labelnya gitu ya. Kemudian ada misalnya ini kaleng ini kalau misalnya nonton ngaranna teh benyok gitu ya. Benyok. Nah itu ya. Itu kan menjadikan ini juga jangan dibeli lah, karena itu akan ada sesuatu yang terjadi tadi. Misalnya kan kalau ini penyok begitu ya, kan ini akan terbuka di sini kan. Nah, walaupun kecil. Iya, walaupun kecil itu akan menimbulkan bahaya juga. Ya, jadi mungkin masuk mikroorganisme lain yang ada di lingkungannya dan lainnya. Makanya kalau pilihlah misalnya kemasan yang kaleng itu yang memang utuh begini gitu. Kan banyak yang suka penyok-penyok karena mungkin. Nah, itu kan agak ini Mana, juga. Pak? Ini penyok ini juga nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ini jadi ya? itu Meskipun yang sedikit nggak boleh, Pak. harus diperhatikan oleh masyarakat begitu ya, terkait dengan itu. Jadi intinya terkait dengan ini, kami di program studi teknologi pangan tuh selalu seperti ini, Pak, pramugari kalau ke UMKM itu. Jadi menyampaikan tentang keamanan terus saja. Ini loh, ini nggak boleh, ini harus masak tuh yang benar gitu ya. Semuanya begitu, Pak. Diingatkan terus karena memang kadang-kadang lupa. Misalnya mencuci tangan itu kan penting. Tapi kadang-kadang pada saat dia melakukan proses, misalnya ini lupa. Mungkin dari toilet kan lupa garok gitu. Garok kan. Ini gak garok, Pak. Nah, secara ini nilai. Tapi intinya bahwa apa yang kita lakukan termasuk kondisi-kondisi yang harus diikuti ya ikutilah gitu ya. Makanya sekarang keluar BPOM itu mengeluarkan hal itu mungkin ya itu karena luar biasa sekarang banyak keracunan, kemudian dampak-dampak dari makanan yang tidak diolah secara baik. Saya kira itu. Iya. Baik, saya ke Pak Jaka. Pak Jaka, tantangan terbesar menghasilkan makanan siap saji, namun tetap mempertahankan kualitas nutrisi dan rasa. Apa tantangannya, Pak? Baik, kalau dari saya secara pribadi sebenarnya kalau bicara aspek keamanan produk makan di dalam kaleng, mungkin Kak Niko juga aman nggak sih makan makanan dalam kaleng teh gitu ya? Makan kornet dan lain sebagainya, sarden, apakah sehat atau enggak gitu bagi tubuh kita? Sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya, dia membuat tadi menjadi awet, menjadi aman, terbebas dari mikroorganisme itu sudah tercapai. Hanya sekarang tantangannya bagaimana memformulasikan, Kang Niko, bagaimana memformulasikan pangan yang ada di dalam kaleng itu. Karena kan kita punya standar GGL ya, gula, garam, lemak. Nah itu tuh di dalam produknya harus betul diawasi. Kalau secara proses pengalengannya, sterilisasinya, vakumnya itu sudah membuat aman sudah itu. Cuma di aspek formulasi produk itu yang menjadi tantangan menurut saya, sehingga Dina ini sedang mendevelop produk bandrek di dalam kaleng. Kan bandrek itu identik dengan gula, Kang Niko. Gula harus ditambahkan dengan banyak supaya manis. Nah, bagaimana Dina mendevelop produk yang sehat sehingga gulanya itu diganti pakai xilitol misalnya. Nah, xilitol itu kan bukan gula pasir, bukan gula yang akan menyebabkan misalnya diabetes dan lain sebagainya. Justru xilitol itu gula yang bisa menyehatkan, bisa mencegah karir di gigi, karies gitu dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau menurut saya pribadi tantangan terbesar di dalam proses pengolahan produk pangan steril itu bagaimana memformulasikan produk itu supaya bisa aman. Jadi kalau produknya sudah aman, dikemas dengan aman, ya kita sebagai konsumen akan yakin untuk memproduksi itu, memakan itu gitu. Itu sih, jadi GGL itu penting. Bahkan sekarang sudah nambah ya, diuji AKG itu bukan karbohidrat, protein, lemak, abu, sama air. Sekarang nambah satu natrium ya. Natrium itu garam. Perlu diuji natriumnya berapa, karena ada batas tadi, gula, garam, lemak yang
maksimum dikonsumsi tubuh kita gitu. Jadi sudah ukurannya untuk kesehatan ya. Iya, kayak gitu sih tantangannya memformulasikan tantangannya itu ya. Baik. Dina, dari penelitian Dina ya, persepsi masyarakat sekarang terhadap makanan siap saji yang dikemas ya menggunakan sterilisasi ataupun vakum tadi, gimana sih persepsi masyarakat? Ya. Jadi berdasarkan survei yang saya lakukan juga ya Pak, sebagai bagian dari penelitian saya, ternyata masyarakat ini masih banyak memiliki kekhawatiran gitu terhadap makanan siap saji dalam kemasan ini Pak. Karena mungkin persepsi masyarakat ini kalau misalkan makanan siap saji tidak sehat atau terlalu diproses ya, atau sering dikenal dengan ultra processed food gitu. Padahal terkait dengan sterilisasi ini, untuk produk-produk itu sendiri bisa untuk mengurangi terkait dengan penggunaan bahan pengawet tambahan gitu. Karena kan sudah dilihat juga dari terkait dengan perlindungan fisik ya, yaitu packaging gitu. Terus juga ditambah dengan proses sterilisasi yang telah dilakukan. Maka kedua hal tersebut bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan pengawet tambahan pada produk pangan itu sendiri. Jadi sebetulnya untuk terkait proses sterilisasi ini malah bisa untuk mengurangi bahan pengawet tambahan gitu pada BTP. pangan. Betul. Oh gitu. Tapi persepsi masyarakat masih agak jelek kah? Betul. Tentang pengawetan ini? Kebanyakan konsumen masih menganggap kalau makanan ini ya terlalu diproses atau tidak alami. Tidak gitu. alami. Betul. Padahal dari prosesnya itu sendiri masih banyak ya produk yang memang bisa mempertahankan nutrisi di dalamnya gitu. Oh, nggak rusak. Betul. Jadi dengan teknologi ini bukan hanya pengawet yang dikurangi gitu. Jadi memang nutrisi di dalam produk itu sendiri juga masih bisa dipertahankan. Oke, baik. Berarti Pak, dengan kemasan vakum, sterilisasi itu, apakah tetap pakai bahan BTP ya? Tambahan pangan. Masih tetap pakai itu nggak Pak Jaga? Ya, nanti Pak Thomas menambahkan ya Pak Yusef. Kalau menurut saya sih udah nggak usah. Udah nggak usah pakai BTP. Karena kan tujuan BTP juga pengawet misalnya ditambahkan untuk membunuh mikroorganisme. Nah sekarang dengan tadi perlakuan panas, perlakuan tekanan tinggi, mikroba tuh mati dengan cara yang lain. Lagi BTP. Betul. Aman dong. Menurut saya tadi dengan catatan komposisinya ya, komposisi yang di produknya baik gitu, aman. Iya. Sebagai penutup, Pak Thomas, berkenaan dengan diskusi kita, termasuk dengan kemasan vakum, apa yang ingin Pak Thomas sampaikan kepada pendengar dan juga netizen dalam mungkin mengkonsumsi makanan yang dikemas vakum ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk para pemirsa, jadi pada prinsipnya produk dengan teknologi baik itu vakum dan atau sterilisasi, jika sesuai dengan SOP dan memang bahan bakunya bagus, itu tidak usah diragukan, silahkan dikonsumsi. Tapi dengan catatan tadi, kita melihat dari secara fisik dulu kemasannya seperti apa, kemudian juga tahap-tahapannya bisa dilihat seperti yang saya sampaikan, sehingga tidak menyalahi aturan-aturan pada saat proses maupun pengemasannya. Itu aja mungkin. Jadi insya Allah aman kalau dengan vakum dan sterilisasi, tapi dengan catatan SOP-nya yang cukup baik ya, sesuai dengan SOP yang dikasih. Juga ya kalau kita yang konsumsi beli punya kemasan, lihat juga ya Pak. Lihat juga, tetap jangan yang penyok. Betul, jangan yang penyok. Sudah kadaluarsa jangan dan dibeli. sebagainya. Ya, kalau mepet kadaluarsanya masih boleh nggak Pak? Jangan pala. Kan suka mau lebaran kan suka tuh cuci gudang tuh. Nah, itu yang silakannya Pak. Kadang-kadang di toko-toko itu yang Haji sudah mumpung. kadaluarsa pada saat mau lebaran di diskon malah. Nah itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu, wah murah gitu kan. Padahal dia beli harus curiga ya. Harus curiga harusnya. Kalau harganya di luar kebiasaan, betul. Harus curiga. Misalnya expired date-nya tanggal 20 Pak, sekarang tanggal 17. Masih boleh nggak tuh? Mau dikonsumsi sekarang atau tidak? Sekarang. Dikonsumsi sekarang. Kalau sebelum date oke lah. Oke. Tapi begitu sudah date, mepet. Ya, tapi sudah mepet.
kita juga ada toleransinya sebetulnya waktu itu ya gitu. Jadi tapi kalau bisa jangan yang dead, karena begitu kita lupa nanti dimakan lagi ya cilaka itu Pak. Ya jangan itu ya. Makanya akibatnya nanti bisa mual-mual ya. Bisa mual-mual gitu. Dan tadi itu bagus untuk Pak Sony tadi, mungkin pemirsa yang cukup bagus, dan ya mungkin kita teknologi pangan Unpas sangat terbuka sekali untuk konsultasi untuk bidang pangan ini. Makanya kita juga buka Pak Jaka ya, ada layanan konsultasi Pak. Kita terbuka sekali untuk teman-teman UMKM. Silakan Pak. Terima kasih. Ayo, Pak. teman-teman UMKM datang ke Setiabudi 193 ya. Temui Pak Jaka Rukmana. Siap. Pak Yusef sebagai penutup, monggo. Baik. Ya, saya sih menyarankan pintar-pintarlah ya sebagai masyarakat memilih makanan-makanan yang memang sudah diolah secara baik. Terutama terkait dengan bagaimana kita melihat dari kemasannya, kemudian labelnya di situ ada, kemudian ingredientnya yang ada di situ, itu sudah menunjukkan bahwa itulah kalau kita ingin memilih makanan yang baik, kenapa yang harus ini gitu ya, harus betul-betul harus melihat teliti ya Pak ya? Teliti, ya. Makanya tadi dikatakan kadaluarsa memang ada span waktu dari kadaluarsa itu kalau tidak salah berapa gitu ya. Walaupun itu sebetulnya batas akhirnya itu gitu. Yang tertulis itu. Tertulis jangan itu mah warning untuk supaya tidak dikonsumsi lagi. Walaupun mungkin ada toleransi berapa seminggu kah atau 2 minggu kah. Ya makanya kalau 2 hari lagi ya udah aja konsumsi sekarang. Kalau pas selanjutnya udah selesai gitu aja. Ya saya kira itu Pak Niko. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami terkait dengan pangan yang memang harus dikonsumsi saya kira, dan aman. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Jaka, monggo. Ya, singkat dari saya Kang Niko. Mari untuk semua pendengar dan kita semua untuk menjadi konsumen yang cerdas ya Kang Niko. Konsumen yang cerdas, saya kira di era digitalisasi ini informasi tidak harus didapat dari bangku kuliah ya, dari sekolah, tapi secara literasi digital pun itu sudah sangat beredar di dunia maya ya dengan sangat luas. Artinya kita sebagai konsumen juga harus menjadi konsumen yang cerdas sih. Itu saja. Kemudian supporting kita kepada pemerintah, kepada instansi-instansi industri UMKM, saya kira kami ingin membangun nuansa pentahelik itu ya, termasuk dengan Kang Niko di media nih. Artinya kami ada kolaborasi antara dunia pendidikan, kemudian industri, masyarakat, kemudian pemerintahan dan media untuk membantu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti ini ke depannya gitu. Itu saja Kang Niko. Terima kasih. Tanggung jawab perguruan tinggi ya. Salah satunya. Bagian, sebagian. Jadi yang diteliti teh harus disampaikan gitu ya. Betul. Sebagai penutup Dina, apa yang disampaikan kepada kaula muda? Ada. Silakan berkenaan dengan apa yang Dina geluti ini. Silakan. Sama seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jaka sebelumnya ya. Jadi ya, jadilah konsumen yang cerdas dengan membaca label pada kemasan dan juga memahami teknologi di balik produk tersebut gitu. Jadi untuk makanan siap saji ini tidak selalu tidak sehat ya Pak, karena dengan teknologi yang tepat banyak sekali produk yang masih bisa mempertahankan nutrisi dan juga rasanya gitu. Jadi untuk kita sebagai konsumen, mari variasikan konsumsi dengan makanan segar dan juga makanan siap saji agar mendapatkan keseimbangan antara nutrisi dan juga kepraktisannya. Begitu. Beda ya anak didik Pak Yusef punya 3 tahun setengah ya sudah. Kamu sudah berubah ya sejak dari dulu. Bertransformasi. Baik kalau begitu Pak Jaka atau nuhun ya. Sudah hadir Pak Yusef. Atau nuhun Pak Thomas. Hatur sami-sami. Makassar, Papua. Ini malah ini dia. Ini Gorontalo nih Pak. Gorontalo. Wow. Ini Gorontalo. Bindeku dari Gorontalo. Ini dibina tahun berapa ya? 10 tahun sudah yang lama ya? Ya, 10 tahun. Cirebon yang kalau di empal gentong. Empal gentong. Sate, empal gentong. Apalagi tuh Jogja tuh ke Gudeg, Bucitro. Rendang itu biasa. Rendang. Luar biasa ya. Luar biasa. Aman lah insya Allah. Aman ya. Nanti jengkol. Jengkol itu
Jengkol itu diproduksi kemarin di Tangerang juga Pak, sama saya. Yang mana? Yang jengkol juga Jengkol. ada produk Tangerang dan dikemas oleh LIPI Jogja, itu juga sama dibikin oleh kita. Wah hebat ya. Nanti bisa dimakan buat orang Arab ya, orang mana nanti Australia gitu ya. Keren. Baik, selamat menebar manfaat. Amin. Pas ya. Insya Allah pahalanya mengalir deh. Amin. Terima kasih Pak Jaka, Pak Yusef, Pak Thomas, Sami-sami. Teh Dina, ya cepat lulus ya. Amin. Pendengar, sampai di sini perbincangan kami bersama program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Kita jumpa kembali bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Shinta Bandung News and Talk. Gue mau tanya dong. Hah, gue lagi